Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita berjumpa lagi dalam perkuliahan online. Dalam perkuliahan hari ini, nanti kita akan membahas tentang kompartemen cairan tubuh. Ya, tentunya mahasiswa sudah sering sekali mendengar atau sering sekali membaca tentang jenis-jenis cairan di dalam tubuh. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam tentang materi tersebut. Ya, baik, sebelum masuk di topik atau di materi tentang kompartemen cairan tubuh, untuk tujuan dari pembelajaran di mata kuliah ini diharapkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan hari ini mampu mengetahui tentang jenis-jenis kompartemen dan komposisi dari cairan tubuh. Yang berikutnya, mahasiswa juga mampu mengetahui tentang komposisi cairan elektrolit di dalam tubuh, kemudian jenis-jenis larutan isotonik, hipotonik, dan hipertonis. Yang terakhir adalah mahasiswa dapat mengetahui tentang gangguan-gangguan keseimbangan pada cairan tubuh. Nah, itu adalah learning objektif dari mata kuliah hari ini. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang total body weight atau TBW. Nah, di mana total body weight di sini merupakan komponen utama dari tubuh adalah air, ya, di mana komposisi cairan tersebut ini terdiri dari air dan zat-zat terlarut, baik yang termasuk elektrolit maupun yang non elektrolit. Nah, di mana total body weight atau TBW ini tentunya berbeda-beda dari jenis usia dewasa, usia anak, dan usia lansia. Nah, tentunya TBW pada orang dewasa antara 45% sampai 75% dari berat badan tubuh. Ya, tergantung dari jaringan yang berada di area tubuh kita. Nah, total body weight pada wanita lebih cenderung lebih kecil dibandingkan pada laki-laki yang dewasa pada umur yang sama. Dikarenakan apa? Karena wanita dewasa lebih banyak mengandung jaringan lemak, ya, atau lemak bebas air dan otot yang banyak mengandung air. Nah, kemudian TBW pada neonatus akan lebih banyak atau lebih tinggi, yaitu sekitar 70 sampai 80% dari berat badan si neonatus tersebut, ya. Jadi TBW pada neonatus itu sekitar antara 70 sampai 80 dibandingkan dengan pada orang dewasa itu di bawahnya. Ya, pada tabel ini di sini menjelaskan bahwa TBW dilihat dari persentase berat badan, ya. Mulai dari bayi baru lahir itu adalah 75% dari berat badan. Kemudian dari dewasa, ya, mulai dari pria, wanita sampai usia lanjut, ya, pria umur 20 sampai 40 tahun sekitar 60%, wanita 50%, kemudian usia lansia sekitar 45 sampai 50%, ya. Tentunya dari tabel ini membuktikan bahwa pada usia bayi TBW ini kebutuhan cairan di dalam tubuh ini sangat tinggi dibandingkan pada usia-usia dewasa maupun usia lansia. Baik, pada gambar ini, ya, slide ini menjelaskan tentang kebutuhan cairan tubuh, ya, pada laki-laki dan pada perempuan, ya, dimana pada jenis kelamin laki-laki, ya,
di sini membutuhkan kurang lebih 60%. Dia lebih banyak dibandingkan pada jenis kelamin perempuan yang bersekitar antara 55%. Ya, kemudian terdiri cairan ini terdiri dari cairan intraseluler sekitar 2/3, kemudian cairan ekstraseluler sepertiga cairan ekstraseluler, kemudian 80% cairan interfluid ya atau interstisial. Nah, kemudian di diagram ini juga menjelaskan tentang kebutuhan cairan pada jenis kelamin yang laki-laki dan jenis kelamin yang perempuan. Ya, dimana di sini ya tadi dijelaskan pada jenis kelamin laki-laki dia membutuhkan jumlah kebutuhan cairan sebanyak 60%, lebih banyak dibandingkan pada jenis kelamin perempuan. Ya, kemudian pada jenis kelamin laki-laki di sini mempunyai banyak jenis cairan, model cairan intraseluler 33%, cairan interstisial sebanyak 21,5%, kemudian ada cairan plasma, kemudian ada cairan-cairan yang terkait dengan mineral ya. Ya. Nah, baik, kemudian kita akan membahas tentang kompartemen cairan tubuh. Ya, di mana cairan tubuh ini terdiri dari dua kompartemen utama, di mana kompartemen yang pertama adalah cairan intraseluler atau ICF, yang kedua adalah cairan ekstraseluler. Ya, di mana 2/3 dari cairan tubuh ini adalah cairan intrasel ya atau ICF ya atau cytosol yang berada di dalam sel tubuh. Ya. Kemudian sepertiga lainnya ya itu disebut dengan cairan ekstraseluler atau ECF ya. Dia berada di luar sel yang mencakup semua dari cairan kebutuhan cairan tubuh lainnya. Ya, sekitar 80% dari cairan ECF adalah cairan interstisial ya atau cairan antara. Di mana cairan ini atau cairan ECF ini dia menempati ruangan mikroskopik ya di antara sel-sel, jaringan, dan 20% dari CS ini adalah plasma ya, bagian cairan yang berupa darah. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang cairan intraseluler ya atau cairan ICF ya, dimana cairan intraseluler ini merupakan cairan yang berada dalam sel ya, dimana membran sel bagian luar ini akan sangat memegang peranan penting dalam pengaturan volume dan komposisi intraseluler, dimana pompa membran Polt atau ATP yang sifatnya dependen akan mempertukarkan antara natrium dengan kalium dengan perbandingan 3:2. Ya, di mana membran sel relatif tidak permeabel terhadap ion natrium dan ion kalium. Dan oleh karenanya, potasium akan dikonsentrasikan di dalam sel, sedangkan ion sodium akan dikonsentrasikan ke luar sel. Di mana potasium ini adalah kation utama dari cairan intraseluler dan anion utamanya adalah fosfat. Sedangkan potasium ini akan menjadi faktor yang sangat dominan yang akan menentukan tekanan osmotik di dalam intraseluler. Sedangkan sodium merupakan faktor yang sangat penting yang nantinya akan menentukan tekanan osmotik di ekstraseluler.
Nah, kemudian cairan ekstraseluler ya atau cairan SF ya ini akan mempunyai fungsi dasar yaitu menyediakan nutrisi bagi sel dan memindahkan hasil metabolisme ke dalam tubuh. Di mana keseimbangan antara volume ekstrasel yang normal, terutama komponen sirkulasi atau volume intravaskuler adalah hal yang sangat penting. Nah, sodium ini merupakan kation ekstraseluler yang sangat penting dan merupakan faktor utama dalam menentukan tekanan osmotik dan volume, sedangkan anionnya adalah klorida dan bikarbonat atau rumus kimianya adalah Cl dan HCO3. Kemudian perubahan dalam volume cairan di ekstraseluler sangat berhubungan dengan perubahan jumlah total dari sodium di dalam tubuh. Hal ini tergantung dari sodium yang masuk, ekskresi sodium di area renal, dan hilangnya sodium di ekstrarenal. Kemudian cairan interstisial ya atau cairan ICF. Normalnya cairan ini berada sebagian kecil dalam bentuk cairan yang bebas. Sebagian besar terdiri dari air interstisial secara kimia yang nanti akan berhubungan dengan proteologikal ekstraseluler dan akan membentuk gel. Pada umumnya tekanan cairan interstisial adalah negatif, sekitar antara 5 mm per merkuri. Bila terjadi peningkatan volume cairan interstisial, maka tekanan interstisial juga akan meningkat dan kadang-kadang juga akan menjadi positif. Pada saat hal ini terjadi, cairan bebas dalam sel akan meningkat secara cepat dan secara klinis akan menimbulkan terjadinya udim. Nah, kita akan bahas tentang cairan intravaskuler ya. Cairan intravaskuler terbentuk sebagai plasma yang dipertahankan di dalam ruang intravaskuler oleh endotel vaskuler. Sebagian besar elektrolit dapat dengan bebas keluar masuk melalui plasma dan interstisial yang menyebabkan komposisi dari elektrolit keduanya yang tidak jauh berbeda. Ikatan antar sel di endotel yang sangat kuat akan mencegah keluarnya protein dari ruang intravaskuler, yang akibatnya plasma protein, terutama adalah albumin, merupakan satu-satunya zat yang terlarut secara osmotik dalam pertukaran cairan antara plasma dan cairan interstisial. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana perpindahan dari cairan tersebut. Nah, cairan yang pertama akan dibawa melalui pembuluh darah ya, bagian dari intravaskuler ya, cairan intravaskuler. Kemudian secara cepat cairan dari intravaskuler akan saling bertukar dengan ya, cairan intraseluler ya, intrasisial akan bertukar dengan cairan intrasisial ya
melalui membran kapiler yang sifatnya sangat semi permeable, di mana cairan interstisial akan bertukar dengan cairan intraseluler melalui membran sel yang permeable dan selektif. Kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana perpindahan cairan dari intrastisial dan intraseluler, di mana pertukaran cairan antara ruang interstisial dan ruang intraseluler akan dibangun oleh tekanan atau daya yang namanya daya osmotik, yang diciptakan oleh perbedaan antara konsentrasi zat yang terlarut yang sifatnya sangat non difusi, di mana perpindahan air dari kompartemen yang hipoosmolar akan menuju ke kompartemen yang hiperosmolar. Perpindahan cairan interstisial dan cairan intraseluler akan terjadi yang namanya mekanisme difusi. Mekanisme difusi ini dapat melalui beberapa mekanisme. Yang pertama adalah secara langsung melewati lapisan lemak pada membran sel. Yang kedua adalah melewati protein channel dalam membran tersebut. Yang ketiga adalah melalui ikatan dengan protein karier yang sifatnya sangat reversibel, yang nantinya dapat melewati membran atau disebut dengan difusi yang difasilitasi. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana pertukaran cairan di intravaskuler dengan cairan di interstisial. Pertukaran cairan intravaskuler dan cairan interstisial ini akan melewati kapiler, di mana pertukaran cairan di antara kapiler dan intraseluler ini ditentukan oleh tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik koloid oleh albumin, di mana pada ujung arteri dari kapiler dan tekanan hidrostatik dari darah akan mendorong cairan menuju keluar yang melebihi tekanan osmotik koloid, kemudian akan menahan cairan tetap berada di dalam, sehingga akan mengakibatkan terjadinya perpindahan dari bagian intravaskuler ke bagian interstisial, di mana pada ujung vena pada kapiler terdapat cairan yang nantinya akan berpindah dari ruang interstisial menuju ke ruang intravaskuler dikarenakan tekanan osmotik koloid yang melebihi dari tekanan hidrostatik. Ini adalah pertukaran cairan di intravaskuler dan cairan di interstisial. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan osmosis atau osmosis, di mana osmosis ini merupakan suatu proses pergerakan cairan yang nanti akan melewati membran semi permeable yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi cairan tersebut, di mana proses pergerakan cairan ini mulai dari konsentrasi yang rendah menuju ke konsentrasi yang tinggi, di mana tekanan osmosis ini adalah daya dorong air yang dihasilkan oleh partikel-partikel zat yang terlarut di dalamnya. Tekanan osmotik akan tergantung dari jumlah zat yang tak terlarut di dalam cairan tersebut. Di mana larutan isotonik ini tidak mempunyai efek terhadap volume sel, sedangkan larutan hipotonik dan hipertonik akan meningkatkan dan menurunkan volume sel. Kemudian kita akan membahas tentang seberapa banyak tubuh mengalami kehilangan cairan setiap harinya, di mana setiap hari tubuh kita akan mengeluarkan cairan sebesar 2500 ml, di mana terdiri dari
organ ginjal ya, dia akan mengeluarkan urin sebanyak 1500 ml ya setiap hari. Kemudian kulit, dia akan mengeluarkan cairan dalam bentuk keringat sebanyak kurang lebih 600 ml. Kemudian paru-paru juga akan mengeluarkan cairan bersama nafas kita kurang lebih sebanyak 300 ml. Kemudian saluran cerna ya, feses, kemudian juga akan menghasilkan membuang cairan sebanyak 100 ml. Kemudian pada wanita ya, pada saat menstruasi juga akan mengeluarkan cairan. Kurang lebih setiap hari kita akan kehilangan cairan sebanyak 250 ml. Nah, ini bagaimana cara kita harus menyeimbangkan cairan tubuh antara kehilangan cairan tadi 2500 ml per hari. Kita juga harus menambah sebanyak 2500 ml per hari supaya terjadi keseimbangan antara cairan tubuh, yang nantinya kalau tidak seimbang cairan tubuh kita maka akan mengalami yang namanya hipovolemi. Maka harus stabil antara output dan input di cairan. Oke, baik, untuk kompartemen cairan tubuh mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silahkan teman-teman mahasiswa belajar lagi dari awal, bisa juga mencari literatur dan jurnal-jurnal terkait dengan kompartemen dan cairan tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.